Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Sabtu 27 Februari 2021, tertulis dari Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah baik untuk kita mengamati dan belajar tentang perjalanan hidup seseorang yang dapat menginspirasi kita. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara membaca buku biografinya. Ada begitu banyak tokoh-tokoh ternama yang memberikan kita inspirasi melalui pengalaman hidupnya yang sangat berharga. Semisalnya saja Nelson Mandela, yang dalam waktu sekian lama hidup di penjara, tetapi setelah itu dia hidup dengan penuh kedamaian, di mana ada banyak orang di seluruh dunia yang tak dapat melupakan gagasan dan perjuangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats hari ini mengajarkan kita untuk memperhatikan, untuk belajar meniru seseorang yang berperilaku tulus, berperilaku jujur, dan berperilaku damai. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang tulus, jujur, maka hendaklah kita semakin termotivasi, semakin terinspirasi untuk juga dapat hidup seperti apa yang mereka lakukan. Di dalam nas hari ini dikatakan adanya suatu jaminan masa depan kepada orang-orang yang suka damai, kepada orang-orang yang tulus, kepada orang-orang yang jujur. Orang yang tulus yang dimaksudkan dalam nas ini adalah yang tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya itulah yang terlihat di luar. Ia tidak memiliki kepalsuan dan munafik. Dan yang kedua, agar seseorang memiliki masa depan yang cerah adalah kepada orang-orang yang jujur. Jujur berarti berani bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tidak berdusta. Orang yang jujur tidak akan mengambil yang bukan haknya. Jujur berkata ya dan jujur berkata tidak. Dan yang ketiga, masa depan akan diterima oleh orang yang suka damai. Suka damai berarti orang yang tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Damai berarti orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini marilah kita semakin termotivasi untuk hidup jujur, hidup tulus, dan mencintai damai. Bila kita melakukannya, firman Tuhan berkata, maka akan ada jaminan masa depan. Biarlah kita semakin tergerak untuk memperhatikan pola hidup orang-orang yang bersikap tulus, jujur, dan suka damai.
Dan marilah kita mengkoreksi diri kita agar kita dapat semakin memperbaharui perilaku kita agar lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami layak menaikkan doa kami pada hari ini kepadamu, karena Engkau memberi banyak berkat dalam hidup kami. Firman-Mu juga adalah berkat yang teristimewa yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki sikap yang tulus, jujur, dan mencintai damai. Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu dalam doa kami, bermohon. Tuhan berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan firman pada hari ini. Pemuda-pemudi, orang tua, dewasa, atau bahkan lansia dalam segala pergumulannya. Di dalam mengarungi pendidikan, Tuhan memberkati orang-orang yang mencari pekerjaan agar tidak menyerah tetapi tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudari kami yang lemah perekonomiannya dikarenakan dampak pandemi COVID atau faktor lainnya, Tuhan, kiranya tangan-Mu memberi kepada mereka kekuatan, memberi pengharapan baru agar mereka bangkit dan memperoleh berkat-berkat melimpah daripada Tuhan. Saudara-saudari kami yang sedang dalam proses pendidikan, Tuhan kiranya juga hadir untuk memberi kekuatan dan hikmat. Saudara-saudara kami yang menantikan keturunan, Tuhan juga memberikan. Dan saudara-saudara kami yang lemah terbaring karena sakit, Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, salam sehat.